Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Alhamdulillah, Baru berdua ini. Dia baru berdua ini. Ini udah direkam ya ini ya. Iya, Apa kita mulai aja, ya, sambil menunggu yang lain ya. boleh, boleh. Bentar ya, Afwan sebentar ya ini. Lagi ada ini dulu, intermezzo dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Om ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ini baru berempat ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja, semoga yang lain bisa bergabung ya. Apalagi sekarang kan ini ya, kajian kita di hari libur ya, dengan banyak agenda mungkin ya. Tapi ya insya Allah ini direkam ya ya. Kalau mungkin yang nggak bisa hadir, bisa mendengarkan rekamannya ya. Nah ini kita masuk pembahasan masih ya, terkait rumah tangga ya. Nah ini saya agak sedikit ini ya, membahas beberapa yang lalu itu ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang curhat ke saya gitu ya, dengan kasus rumah tangga yang luar biasa gitu ya. Ada beberapa orang ya, ada berapa ya, 3 apa 4 gitu, dan berujung qadarullah gitu ya, qadarullah mungkin ya itu yang terbaik ya jalannya, berujung dengan perpisahan, cerai ya. Nah ini emang sudah lama gitu ya di orang-orang beliau-beliau ini mengeluh ya dengan keadaan suaminya yang berlaku baik kepada dirinya sendiri gitu ya, ke dirinya sendiri berarti kepada diri suaminya sendiri, bahkan hak-hak Allah juga dia tidak melihatnya gitu ya. Orang-orang ya bisa dibilang ya nggak sholat lah gitu ya ya, terus dia suka bermaksiat gitu ya. Tapi mungkin ini bukan jalan yang terbaik ya, maksudnya yang terbaik intinya, yang terbaik dengan solusi ya, yang terakhirnya itu ya, jalan akhir dari cerita kisah rumah tangganya gitu ya. Yang kita doakan beliau-beliau ini diberikan jalan sebaik-baik jalan ya, ke depannya bisa lebih dekat lagi dengan Allah gitu ya. Begitupun dengan pasangannya gitu ya. Menjadi pelajaran yang berharga ya, karena tujuan kita Allah gitu ya. Dan kehidupan ini hanyalah sekedar yang mengantarkan kita memilih jalan baik atau buruk gitu ya. Nah dengan apa, eee, pe cerita seperti ini gitu ya, itu bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga ya. Ini, dan mirip kasusnya gitu ya, mirip kasusnya, masalah, itu tadi, di antara keduanya, berseberanganlah gitu ya dari sisi itulah ya, hak-hak Allah yang tidak yang nggak dijalankan gitu ya, atau meninggalkan hak-hak Allah, atau bermaksiat lah ya. Kalau bermaksiat itu berarti jatuh kepada fasik ya. Tahu tapi tidak dikerjakan, itu fasik. Ya, tapi kalau nggak tahu itu berarti jatuhnya bodoh gitu ya, ya. Tapi kalau tahu tapi tetap berbuat itu namanya fasik. Nah, kalau tahu mengingkari mengingkari kalau udah jatuh mengingkari itu udah jatuh kafir, ya. Atau menduakan Allah itu syirik ya. Nah, hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan kita jaga gitu ya, ya. Kita selalu berdoa ya, berikan rumah tangga kita sebaik-baik rumah tangga, sebaik-baik pernikahan ya, dan berujung dengan ya tadi ya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, memang butuh ilmu ya ya. Untuk menjalaninya memang butuh ilmu, dan ini sangat kita butuhkan gitu ya. Kenapa beberapa pertemuan gitu saya ngambil masalah ini gitu ya, karena memang yang terjadi di masyarakat sekarang itu masalah itu aja gitu yang dibahas, baik ibu-ibu lah, tetangga kita dan lain sebagainya, itu yang dibahas masalah
apa namanya, rumah tangga gitu ya, mana menghadapi suami yang fasik gitu ya, atau suami yang zolim ya, bagaimana caranya menghadapinya dan lain sebagainya, semuanya sudah diberikan aturan ya, atau rambu-rambu sama Allah gitu ya, untuk menjalaninya gitu ya. Salah satunya hari ini kita akan bahas ayat-ayat tentang rumah tangga. Saya ngambilnya selalu tafsir Ibnu Katsir ya, favorit. Karena memang Masya Allah gitu ya, kandungannya langsung ya, berasa gitu ya. Nah ini yang pertama itu kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 221 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min ya. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik ya. Wanita-wanita musyrik berarti wanita-wanita yang tidak menyembah Allah ya. Kemudian eh, di sini dikatakan sebelum mereka beriman ya. Hingga mereka itu beriman, baru nikahilah gitu ya. Kalau sudah beriman silakan dinikahi. Kemudian wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Sesungguhnya budak wanita itu dan mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik tapi dia walaupun dia menarik hatimu ya. Banyak orang-orang menikah dengan berbeda agama ya ya. Tapi kalau sudah mualaf ya, kalau bisa dididik istrinya gitu ya untuk menjadi lebih baik ya, eh, itu lebih baik gitu ya, membuat mereka masuk Islam gitu ya. Nah ini ya. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu gitu ya. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Nah, di sini posisinya sebagai perempuan ya. Jangan kamu menikahi laki-laki musyrik ya dengan sebelum mereka beriman. Ya. Kemudian dikatakan di sini wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Walaupun orang-orang mukmin itu ya, di sini dikatakan sesungguhnya mana tadi? Ya, sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi budak seorang mukmin dia gitu meskipun itu budak, maka itu lebih baik daripada orang yang kafir gitu ya. Nah, kemudian dikatakan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi disebutkan mereka menyeret ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi mereka ini akan menyeret kamu ke dalam neraka ya. Ya. Kemudian sebentar, Om. Ya. Nah, ini dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ini merupakan pengharaman dari Allah atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik ya, yang suka menyembah berhala gitu ya. Atau wanita yang kalau musyrik itu yang seperti ini ya, Om ya, agama Hindu, Buddha, Konghucu, itu sebut musyrik ya. Kemudian kalau Kristen sama Yahudi itu sebenarnya mereka itu ahlul kitab gitu ya. Tapi ahlul kitab sekarang itu mereka sudah musyrik juga, ya enggak? Karena mereka sudah menyembah selain Allah. Kalau dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disebut ahlul kitab, mereka menyembah Allah ya. Tapi kalau sekarang sudah jatuh kepada musyrik karena tadi ya menyembah ada trilogi itu ya. Ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu gitu ya. Tuhan Anak gitu ya. Nah, jadi ini mereka sudah jatuh musyrik. Jadi tidak berlaku lagi hukum-hukum mereka sebagai ahlu kitab. Ya, karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan boleh menikahi ahlul kitab. Tapi ahlul kitab yang mana gitu ya pertanyaannya. Karena sekarang semuanya sudah musyrik, menyembah selain Allah ya. Nah, kemudian
wanita-wanita ahlul kitab itu ditaksis ya, dikhususkan oleh Allah dari ayat tersebut dengan ayat ya, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, ini maksudnya ahlul kitab tadi ya. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Al-Maidah ayat 5. Ini ayat yang lain ya, Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu diperkuat dengan ayat-ayat yang lain. Jadi ditafsirkan dengan ayat gitu ya, ayat dengan hadis gitu ya. Kemudian perkataan ulama ya. Ya ini lebih menguatkan ya. Nah, ini ya ahlul kitab karena disebutkan dikhususkan bahwasanya kalau perempuannya yang apa namanya ahlul kitab itu boleh ya dan dihalalkan disebutkan di sini gitu ya. Tapi ahlul kitab itu apakah masih ada pertanyaannya? Karena mereka semuanya sudah musyrik ya. Apa namanya? Tidak menyembah Allah. Nah, di sini disebutkan Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas rahimahullah berkata, apa namanya? Radhiyallahu anhu berkata, Allah mengecualikan wanita ahli kitab dari ketentuan di atas. Ya. Allah mengecualikan wanita ahlul kitab tadi dari ketentuan yang di atas. Kemudian Umar bin Khattab berkata, seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, namun laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslim. Yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kaum laki-laki tidak boleh mengawini wanita mereka. Wanita kita, ya. Kalau laki-laki mereka tidak boleh menikahi wanita kita. Itu dulu apa namanya di surah Al-Maidah itu turun ya tentang ini. Ya. Kemudian budak gitu ya. Boleh menikahi budak gitu ya dalam Islam. Sementara kalau tadi ya kaum laki-laki dari kaum musyrik itu tidak boleh menikahi wanita mukmin. Nah, kemudian kita bahas lagi ya. Walaupun sanad hadis ini mengandung hal-hal tertentu, namun pandangan di atas merupakan ijma umat terhadapnya. Maka disebutkan, sungguh budak wanita mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan budak laki-laki mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. As-Sa'di berkata, ini ya, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Ya. Abdullah bin Rawahah ini beliau memiliki budak hitam, ya, memiliki budak hitam. Kemudian dia marah kepadanya dan menamparnya. Kemudian dia merasa kaget dan bersalah. Lalu pergilah menemui Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan kasusnya tadi. Budaknya ini ditampar, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan dia? Maka Abdullah pun menjawab, dia suka sholat, berpuasa, wudhunya bagus gitu ya. Kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, ya, bersahadat gitu ya. Kemudian engkau adalah Rasul Allah, ya. Kemudian Nabi bersabda, hai Abdullah, budak wanita itu muslimah. Abdullah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahinya. Jadi budak hitam tadi gitu ya, yang dia tampar gitu ya. Kemudian karena dia Islam, kata Rasulullah mengatakan dia adalah seorang muslimah, maka beliau pun memerdekakan kemudian menikahinya. Ya. Kemudian di sini Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abdullah dengan mengatakan dia telah mengawini budak wanitanya. Sebelumnya mereka ingin menikahkan budaknya dengan laki-laki musyrik lantaran mengharapkan keturunannya. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Nah, ini asbabun nuzulnya ya ya. Sebab-sebab turun Al-Baqarah ayat 221. Ya. Kemudian dalam hadis diperkuat ya. Ya, kalau dalam tafsir itu diperkuat dengan ayat dan hadis ya. Disebutkan wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan dan agama, maka pilihlah wanita yang beragama. Niscaya kamu akan beruntung. Jadi untuk memilih apa namanya? Beragama ini ya diumpamakan dengan angka 1 di angka 1000 misalkan ya. Angka 1 di angka 1000.
Kalau yang kita pilih adalah harta, itu 0,00001 ya. Kalau agamanya terakhir berarti 0,0001. Tapi kalau misalkan, apa namanya, agama yang kita pilih itu dapat 1,000, lebih berharga ibaratnya gitu ya, ya. Saking ketika kita memilih apapun itu gitu ya, atau mungkin nanti adik atau, anak-anak kita misalkan menikah, maka pilihlah yang pertama itu adalah, agama. Dan ini kasusnya banyak, ketika seseorang menolak seseorang karena agamanya, yang ada apa? Yang ada dia rumah tangganya yang dia tidak memilih karena Allah ya, memilih yang lain ya, memilih yang bukan agama yang dia pilih, maka tidak akan dalam artian ya banyak kasusnya ya, yang hancurlah, yang beginilah, yang, berakhir dengan perceraian gitu ya. Karena apa? Karena agama ini yang apa namanya, semakin orang beragama, dia akan semakin takut dengan Allah. Semakin orang memahami ilmu, dia akan semakin takut dengan Allah gitu ya. Jadi dia menikah itu ya karena Allah, dia bertahan itu karena Allah, nggak ada yang lain. Ya nggak, Ada orang yang bertahan karena anak, ya jangan, bertahan karena anak jangan, tapi kita bertahan karena Allah. Mungkin ada yang seperti ini ya, kalau bukan karena anak-anakku mungkin aku udah nggak kuat gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau statement seperti ini, kita akan lemah, Jadi kita bertahan ya karena Allah. Karena tidak ada alasan kita untuk bercerai gitu. Misalkan ya, suami udah baik, suami udah sholat 5 waktu aja dulu ya, sholat 5 waktu gitu ya. Terus kita mencari-cari kesalahannya, nggak mau lagi misalkan ya. Nah ini, terus kita bilang, apa namanya, kalau bukan karena anak aku udah nggak kuat gitu ya. Kita akan lemah, kalau posisi seperti ini akan lemah. Tapi kuatkan tekad kita, Allah, kalau bukan karena aku takut karenamu ya Allah, aku udah bubar gitu ya misalkan ya. Kalau misalkan terjadi hal yang buruk misalkan ya, yang paling buruk misalkan nih, jangan pernah, kita, berkata-kata karena orang, karena manusia jangan gitu. Karena kita akan lemah, posisi kita akan lemah di situ, maka kita bertahan karena Allah gitu ya. Nah ini ya, jadi memang ketika agama seseorang punya agama, dia tahu ilmunya, maka dia akan semakin besar takutnya kepada Allah. Semakin besar takut kepada Allah, dia pasti akan melihat hak-hak orang yang dia tanggung gitu ya, atau hak-hak, atau kewajibannya lah gitu ya, kewajibannya terhadap siapapun, amanah gitu ya. Karena amanah ini disandarkan kepada, apa namanya, gelarnya Rasulullah, julukan beliau Al-Amin gitu ya. Al-Amin itu apa? Yang bisa dipercaya, amanah, sampai disandarkan kata itu gitu ya, saking beratnya amanah gitu kan. Nah amanah sebagai suami, sebagai istri, ya saling menjaga amanah-amanah tadi. Karena apa? Karena Allah gitu ya. Maka kita akan kuat. Jadi memang betul ya ya, zat yang paling tinggi, yang bukan paling tinggi ya, Allah adalah zat yang maha tinggi. Kemudian yang paling tinggi itu makhluk yang paling tinggi apa, Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah yang paling meninggikan Allah gitu. Kalau saya berpikir kayak gitu ya, kalau, baca tafsir gitu ya, kemudian kalau ada orang yang, apa namanya, zat yang tinggi, yang maha tinggi adalah Allah, berarti makhluk yang paling tinggi adalah orang yang paling meninggikan Allah gitu. Jadi kalau masih ada nih yang dia tinggikan selain Allah, ini berarti dia belum memiliki tingkat derajat yang tinggi. Tapi kalau udah Allah segala-galanya gitu ya, maupun manusia gimana pun gitu ya, dia hanya Allah yang dia tuju, yang ini yang kata ikhlas itu ya, ikhlas itu ya orang yang paling, kuat, kokoh kedudukannya di dunia dan akhirat gitu ya, maka dia adalah tinggi derajatnya. Ya kalau Rasulullah udah jelas ya, manusia paling tinggi, kemudian para nabi dan yang lainnya gitu ya, kemudian, para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in ya, tabi'un tabi'in dan lain sebagainya sampai ke generasi kita gitu ya. Nah berarti siapa yang paling tinggi? Makhluk makhluk Allah adalah orang yang paling meninggikan Allah dan, apa namanya, merendahkan yang lain, maksudnya nggak ada yang selain Allah gitu ya. Bahkan ketika kita berucap tadi, jangan bilang karena kalau bukan karena anak gitu ya, itu akan melemahkan kita, itu menurut saya ya, ya. Jadi ketika kita bertahan untuk sesuatu, maka kita sebut karena Allah gitu ya.
kalau bukan karena takut denganmu ya Allah gitu ya, maka aku udah nggak kuat. Misal ya, kalau misalkan memang terjadi hal sesuatu yang buruk, maka semuanya dikembalikan, kepada Allah tadi ya. Nah, jadi tadi, agama dulu yang dipilih, kemudian yang lain, dan yang lainnya, ya. Tadi kecantikan lah, harta lah gitu ya, kemudian, apa namanya, keturunan lah gitu ya, itu semuanya kalau nggak ada agama, nggak ada artinya. Harta akan bisa habis, keturunan juga sampai di mana gitu ya, banyak kok keturunan dari garis keturunan Rasulullah gitu ya, yang dia juga, pelaku maksiat gitu ya, yang garis kayak misalkan pamannya Abu Lahab gitu, itu paman beliau, ya itu adalah, musuh beliau gitu kan. Nah ini, kemudian kecantikan, kecantikan itu akan pudar, harta akan habis, tapi kalau agama, dia takut kepada Allah, maka itulah akan yang, mengokohkan seseorang hidup ya di dunia ini gitu ya. Modal kita itu ya, ya, modal kita ya iman tadi ya. Modal yang terbesar itu iman, Islam, terus dekatnya seseorang hamba dengan Robnya gitu ya. Kalau nggak ada iman, senjata kita akan lemah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dunia merupakan harta benda dan sebaik-baik harta benda dunia adalah istri yang solehah. Jadi kalau orang sudah punya semuanya tapi tidak memiliki istri solehah, maka belum dikatakan memiliki sebaik-baik harta. Jadi sebutkan kita tuh harta benda ya, simpanan berharga. Apa ya, eee, perempuan itu apa ya, kan disebut, eee, perhiasan gitu ya, perhiasan suami gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya, bukan berarti kita bukan manusia, bukan ya, tapi kita ini adalah, eee, harta benda. Apa ya, apa disebutkan di sini, perhiasan gitu. Kalau perhiasan itu ya kita bagaimana supaya, menjadi, apa ya, sesuatu yang berharga bagi suami gitu ya. Berarti di sini wanita yang sholihah. Kalau yang sholihah itu maknanya udah umum ya, ya. Takut sama Allah, nurut sama suami gitu ya, takut sama dosa gitu kan ya. Terus kalau mendengar ayat-ayat azab dia takut gitu ya. Nah ini bentuk ciri-ciri wanita sholihah ya. Yang dilihat itu dia menyenangkan karena memang hatinya bersih gitu ya, bersih dari sesuatu yang, membuat suaminya kesal gitu ya. Ya ini proses sebenarnya, kalau rumah tangga baru ya, baru menjalani berapa tahun, itu emang agak cenderung ya, saling apa ya, memenang sendiri gitu ya, egoisnya masih saling kuat gitu ya. Tapi kalau udah umur 40 tahun, itu udah mulai matang ya. Ibaratnya tuh di usia segitu gitu, Allah tuh memberikan kematangan dari sisi pemikiran. Bahkan ada juga sih orang yang belum nyampe segitu, dia udah matang ya, udah dewasa, Masya Allah gitu ya. Itu pendidikan dari ibunya, dari orang tuanya ya. Tapi memang sulit gitu ya, jarang memang orang yang, belum nyampe usia matang itu dia bisa berpikir dewasa gitu, ada ya, cuman jarang gitu ya, ya. Nah mudah-mudahan, kita meskipun belum sampai usia 40, nah setidaknya kita minta sama Allah ya, dengan bahwasanya kita, apa namanya ya, takut sama Allah ya dengan apapun itu ya, dengan permasalahan rumah tangga gitu ya, yang nggak pernah ini aja gitu, ada aja ya, ya. Yang masalah inilah, kalau nggak masalah ini, ganti lagi masalah ini gitu ya. Dan Allah akan me menguji kita gitu ya, di titik-titik kelemahan kita. Kalau kita masih lemah di situ, udah itu sampai kita benar-benar lulus gitu. Ujian itu gitu ya. Bagaimana caranya ya kalau mengupayakan dengan selalu berdoa. Ikhtiar dalam tadi ya menuntut ilmu, mengetahui ilmunya gitu ya, kemudian, selalu berdoa ya. Berdoa itu senjata yang luar biasa, ya. Kemudian, eee, di ayat yang lain tadi ya, sambungannya, "Janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman," maksudnya adalah, jangan kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka, bagi seorang muslim gitu ya. Budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Yakni seorang laki-laki muslim, walaupun dia budak
hitam gitu ya, adalah lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia seorang pemimpin. Mereka menyeret ke neraka, yakni bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta kepada dunia, mereka merasa puas dengannya serta memprioritaskan dunia daripada akhirat ya. Dan pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yakni melalui syariatnya. Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ini ayat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian di ayat yang sama, di surat Al-Baqarah, di surat yang sama, ya ini. Oh, maksudnya di An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 1. Ya, di sini disebutkan yang artinya aja ya ya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dia menciptakan diri dari dirimu itu pasangannya, dari diri itu pasangannya, dan dari keduanya dia mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta, serta peliharalah silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya manusia itu menciptakan mereka dari diri yang satu, itu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia menciptakan dari diri itu pasangannya. Maksud di sini adalah dari diri Nabi Adam itu Allah ciptakan Hawa, ya, yang diciptakan dari tulang rusuk. Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Jadi ketika Nabi Adam tidur itu diambil tulang rusuk yang bagian belakang, kemudian diciptakanlah Hawa. Jadi penciptaan wanita itu berawal dari itu, dari tulang rusuk ya, tulang yang bengkok gitu ya. Makanya Rasulullah bilang perempuan itu bengkok, ya. Kalau di apa namanya, diluruskan dia patah gitu ya. Kalau dibiarkan dia dengan kebengkokannya akan tetap dengan kebengkokannya, ya. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan dia akan seperti dengan apa yang kebengkokan. Keduanya pun saling tertarik. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya, niscaya ia patah. Ini ya. Jika kamu ingin berbahagia dengannya, berbahagialah, walaupun ia tetap bengkok. Ya, lucu aja gitu ya. Kita itu bukan siapa-siapa yang bilang itu, langsung Rasulullah yang langsung menyebutkan wanita itu bengkok. Dalam artian apa? Wanita itu berarti di sini main perasaan, ya. Kemudian dia lebih mengalahkan akal sehatnya daripada perasaannya. Padahal udah tahu nih, iya udah tahu gitu kan. Tapi dia dengan kebengkokannya ya udah bengkok gitu ya. Makanya mendidik anak wanita itu luar biasa. Ya nggak Coba mungkin umahat yang punya anak perempuan merasakan nggak luar biasanya menghadapi perempuan, ya. Dia bengkok gitu ya. Kalau bengkok itu kalau kita keraskan gitu ya, kita keraskan nggak bisa gitu, patah langsung dia udah gitu ya. Tapi kalau kita pelan-pelan gitu ya, berbahagia dengannya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah tadi gitu ya, maka kita berbahagia dalam kebengkokannya itu tadi gitu ya. Itu anak-anak perempuan. Makanya mendidik anak perempuan itu luar biasa sampai dikatakan dijanjikan kita bergabung dengan Rasulullah ya, seperti ini kita Rasulullah antara jari beliau gitu ya, mendapatkan tetangga ya, kita tetangga beliau nanti di akhirat gitu kan. Kemudian menjadi hijab dari api neraka. Saking apanya mendidik perempuan itu sulit,
Makanya suami harus tahu ini gitu ya. Kalau suami tahu dengan wanita itu bengkok gitu ya, maka dia akan bersabar. Ada aja salah gitu ya. Dia terserah misalkan bilang, "Ya udah terserah kamu," misalkan gitu ya ke suaminya. "Terserah antum," atau dengan inilah ya, panggilan masing-masing gitu kan. Giliran udah dibeliin, salah gitu kan. Coba lihat ya yang sehari-harian kita kalau kita sadari memang seperti itu gitu. Seperti itu adanya, ya. Maka kalau laki-laki yang nggak bersabar, ya itu yang terjadi. Akhirnya berantem, ada bahkan main fisik gitu. Karena apa? Dia menghadapi seorang wanita yang dia itu jelas, perasaannya lebih lebih dikedepankan daripada akal sehatnya. Nanti gimana gitu ya, perempuan itu ya. Nanti, ini nggak sayang, ini ya dengan dramanya lah ya. Itu perempuan. Dan itu tobi'i ya, alamiahnya begitu gitu ya. Maka firman Allah, "Dan Dia mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak," yakni Allah memperbanyak dari Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi, di zaman syariat Nabi Adam nggak sama dengan kita gitu, ya. Jadi anak-anak beliau itu dinikahkan. Habil sama siapa ya saya lupa nama-nama anak Nabi Adam yang perempuan ya. Itu padahal udah pernah baca tapi lupa ya. Jadi anak nomor satu dengan anak nomor 3 gitu ya. Di ini, kalau nggak salah ya, itu jadi dinikahkan antar sesama anak-anak beliau. Maka turunlah keturunan, keturunan, keturunan gitu ya. Nah ini, sampailah di garis kita sekarang gitu ya. Dengan kulit yang berbeda-beda ya, anak Nabi Adam yang berbeda-beda kulitnya gitu ya. Berbeda-beda rambutnya, warna rambut. Berbeda-beda watak, karakter gitu ya. Bahkan yang ada yang pelaku maksiat gitu ya, anak Nabi Adam gitu ya, ada yang orang-orang solih gitu ya. Itu keturunan beliau, itu syariat Nabi Adam tidak sama dengan syariat nabi-nabi setelahnya. Karena memang manusia ya adanya itu gitu ya. Jadi mereka, menikah, eee, dinikahkan ya antara adik dan kakaknya gitu ya. Kemudian dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah dunia. Ya, baik itu ras, sifat, warna kulit, bahasa, itu berbeda-beda mereka gitu ya. Mereka udah di wilayah disebar di wilayah berbagai dunia di berbagai wilayah dunia. Setelah itu mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah, dengannya kamu saling meminta serta peliharalah silaturahim." Yakni bertakwalah kepada Allah dengan cara kamu menaatinya. Kemudian, Ad-Dahhak berkata, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu mengadakan akad dan perjanjian, dan peliharalah hubungan silaturahim, jangan sampai kamu memutuskannya. Namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambunglah tali silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu, yakni Dia mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu." Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Insya Allah ini, menyambung silaturahim atau birrul walidain akan kita bahas di pekan ketiga insya Allah ya, ya. Jadi nanti apa perbedaan silaturahim, apa perbedaan birrul walidain gitu ya, itu insya Allah akan kita bahas ya. Nah kemudian, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dialah yang melihatmu. Ini dalam hadis sahih ya. Kemudian, di sini, eee ini merupakan masalah, eee, zat yang mengawasi. Oleh karenanya, Allah menceritakan bahwa makhluk itu berasal dari seorang bapak dan seorang ibu, agar sebagian mereka mengasihi sebagian yang lain. Kemudian Allah pun mendorong supaya mengasihi pihak yang lemah. Nah ini ya, pihak yang lemah, perempuan gitu ya. Jadi kalau sebaik-baik suami itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Karena perempuan ini, eee, apa namanya, ya memang harus dilindungi, memang harus diayomi gitu ya. Terus apa namanya, diberikan, nafkah lahir batin ya. Makanya kalau suami yang tidak memberikan nafkah itu istri boleh menggugat, ya sampai seperti itu, ya. Ini yang masalah nafkah ya, masalah kewajibannya yang dia, yang harusnya sebagai pemimpin gitu ya, yang mengayomi istrinya, maka kalau tidak melakukan itu, maka kata Rasulullah berarti dia sudah, berlepas diri ya dari jaminan Rasulullah tadi ya. Maksudnya itu, Allah langsung yang memeranginya.
Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang dari Bani Mudhor yang berasal dari kaum melarat dan miskin, maka Rasulullah berdiri lalu berpidato di depan manusia setelah sholat zuhur. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian bertakwalah kepada Allah, hendaklah seorang individu memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok." Nah, ini kita kita fokus kepada hari esok. Dan orang yang sebaik-baik orang apa yang ini apa namanya, secerdas-cerdas manusia atau orang yang paling cerdas ya, adalah orang yang selalu mengingat kematian. Jadi ketika dia mengingat mati, udah semuanya apa yang dia pikirkan di dunia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, ya. Sedang masalah berat, kemudian ada doanya ini, "Ya Allah, kalau kematian adalah lebih baik daripadaku, ya Allah, maka wafatkan aku dengan sebaik-baik kematian. Tapi kalau hidup adalah lebih baik daripada hidup adalah lebih baik bagiku, maka tolong aku ya Allah dalam menjalankan ketaatan ini ya Allah," gitu ya. Karena menjalankan ketaatan itu, luar biasa ya ya, sulit ya. Kita punya backing ya, punya penolong sebaik-baik penolong yaitu Allah. Jadi ketika sesuatu saat puncak itu ya, seorang punya masalah yang paling berat bahkan, ketika ada doa ini, itu akan meleraikan semuanya. Udah nggak ada lagi tuh mah ya. Maksudnya udah, kalau kematian adalah lebih baik daripada ini aku hidup hari ini ya Allah, wafatkan aku dalam sebaik-baik kematian ya. Dalam, kondisi yang terbaik gitu ya Allah. Insya Allah itu, eee, meleraikan masalah ya. Seberat apapun problem seorang ketika dia mengingat kematian, insya Allah itu manjur ya. Nah, mengingat kematian itu memang nggak datang dengan sendirinya, tapi hadir setelah memang kita benar-benar dalam koridor ketaatan. Kalau nggak ada koridor ketaatan yang kita jalankan sehari-hari, sulit. Untuk mengingat kematian itu akan sulit. Atau untuk apapun, ikhlas itu amalan hati lainnya itu lebih sulit daripada orang yang sudah terlatih dengan amal-amal sholih. Kayak sering baca Quran atau sholat-sholat sunnah gitu ya, ya. Nih misalkan nih, ummahat ya, nggak sholat tahajud, semalam nggak sholat tahajud misalkan ya, maka diganti di siang hari sebanyak 12 rakaat. Untuk apa? Supaya kita punya modal besar tadi, menjalankan kehidupan ini benar-benar kuat, kokoh gitu. Karena memang, keutamaan tahajud tahu ya, ya, seperti busur panah yang itu tidak ada, apa namanya, meleset ibaratnya gitu ya, kalau kata ulama itu ya. Kita seperti busur panah yang tepat sasaran gitu. Karena memang, itu kebiasaan para, orang-orang sholih ya, para nabi, kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang-orang sholih gitu ya, adalah dengan tahajud. Nggak sholat tahajud, ganti di siang hari 12 rakaat. Kalau nggak bisa 12 rakaat berarti ya sebisanya, semampunya. Karena dalam hadis itu disebutkan, "Bertakwalah semampumu." Itu hadis apa ayat ya, Ya. Jadi, kita benar-benar dalam koridor itu, kalau dalam menjalankan ketaatan sehari-hari itu yang akan membuat kita mudah, entah itu mengingat kematian, entah itu untuk ikhlas ya, amalan-amalan hati lainnya itu akan mudah ya, kalau memang kita berada dalam ketaatan. Tapi kalau tidak ya agak sulit, pasti agak merasa sulit ya, "Kok nggak bisa ya mengingat kok nggak bisa?" Gitu, gitu, Jadi, agak sulit untuk, berada dalam untuk mengingat kematian gitu ya. Kemudian di sini disebutkan, "Wahai orang-orang beriman," beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Seorang dapat menyedekahkan uang dinar dirham, satu sak gandum atau satu sok kurma kering. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun sunan yang diterima dari Ibnu Mas'ud, ihwal khutbah yang menyampaikan kebutuhan, ya. Jadi, apa namanya tadi ya, bersedekah itu sama dengan seperti air menyiram api. Jadi kalau rumah tangga agak terasa panas, rajin-rajin bersedekah bisa salah satu sebagai wasilah gitu. Jadi kalau rumah tangganya, ya itu saya pernah baca punya siapa, Dika ya, yang waktu itu dia, apa namanya tuh, suami istri ada aja masalahnya, ditimpa masalah ujian cobaan gitu ya. Itu memang benar adanya,
Jadi pada waktu itu dia ingat ada zakat yang belum ditunaikan. Ada sedekah, ada orang miskin tetangganya yang ternyata dia nggak diberikan haknya gitu ya. Atau apapun itu ketika kita tunaikan itu Allah akan langsung bantu. Karena menjalankan kewajiban itu adalah wasilah-wasilah untuk kita bisa, kekuatan kita ya, kekuatan dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Tapi kalau ada hak-hak Allah yang kita langgar, ya wajar aja gitu ya, Allah memperingatkan atau menyentil gitu ya, sentilan-sentilan supaya kita kembali kepada Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah tapi ya. Tapi kalau istidraj, semakin dia durhaka, semakin dikasih, semakin disungkunin gitu, disungkun, dikasih terus gitu. Kalau semakin dia durhaka, semakin banyak hartanya, semakin dia senang, itu hati-hati justru. Itu disebut dengan istidraj, sampai dia akan lupa pulang kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah itu udah lupa, udah ditutup gitu. Tapi kalau disentil terus nih, ya ibaratnya diseret nih kamu ke surga gitu ya. Nggak mau masuk surga diseret gitu ya. Masuk surga, maka dengan sentilan-sentilan yang akibat-akibat yang apa namanya, bentuk peringatan Allah gitu, itu adalah membuat kita kembali kepadanya gitu ya. Entah bentuk itu sakit, entah itu rumah kita, apa, anak kita dan lain sebagainya gitu ya, ada aja untuk menyeret apa, menyeret seorang hamba ke surga. Ya, karena apa? Allah ingin meninggikan dia nih, tapi dia sulit nih, gitu kan. Makanya memang itu karena rahmat Allah gitu ya. Dan kita nggak bisa menyombongkan diri atau apa, membanggakan amalan kita nggak bisa juga. Karena Allah lah yang paling tahu gitu ya siapa hamba-hambanya. Yang siapa yang akan apa namanya, dimasukkan ke surga itu Allah udah tahu. Udah tahu ditakar gitu ya, siapa hamba udah dalam ilmu Allah gitu ya. Dan kita nggak tahu. Ya, dan kita nggak tahu gitu ya siapa-siapa yang akan Allah, masukkan ke surga, tapi kita hanya tahu perintah Allah supaya menjadi wasilah kita untuk ke sana gitu ya. Wasilah-wasilah itu gitu ya, yang Allah perintahkan nih apa namanya, eee, amal-amal sholih dan lain sebagainya, ya Om. Kemudian, ini An-Nisa ayat 1, kemudian di An-Nisa ayat 3 juga, berbicara tentang, eee nah ini tentang poligami kita lewat ya, ya. Jangan dulu dah. Ya. Kemudian di ayat, di surat ini ya, kemudian di ayat, tadi Furqan ya. An-Nahl dulu ya. An-Nahl ayat 72 disebutkan, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Allah menceritakan aneka nikmat yang dianugerahkan kepada hambanya, yaitu dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Dalam artian dari kalangan manusia juga gitu ya, bukan dari kalangan yang lain. Andaikan dia memberimu istri dari jenis yang lain, maka tidak akan terwujud keharmonisan cinta dan kasih sayang. Namun karena kasih sayang, dia menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Sehingga menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, ini ya, Allah menciptakan anak-anakmu itu sehingga mereka dapat melayanimu, mengerjakan urusanmu, yang enggak, Ada anak-anak kita itu untuk melayani kita gitu ya. Allah Allah, hadirkan mereka gitu ya untuk membantu kita, ya enggak, Kalau kita sakit, terus kita dipeluk, "Umi sakit," gitu ya, diobatin gitu ya, dipijit, ya, Itu, hikmah yang Allah menurunkan menciptakan mereka mengerjakan urusanmu, membantumu, berkhidmat kepadamu gitu ya. Kemudian Mujahid menafsirkan dengan anak dan pelayannya. Kemudian riwayat yang lain, para pelayan, pembantu, penolong dan khodam, laki-laki yang berkhitan dan menantu, semua makna itu tercakup oleh pengertian al-hafadhah, yaitu pelayan. Seperti orang yang terdapat dalam doa kunut, dan kepada engkaulah kami berupaya dan berkhidmat tatkala
penghikmatan itu dapat dilakukan oleh anak, pelayan, dan menantu. Maka kenikmatan tercapai melalui ketiga pihak ini. Menantu lah nanti gitu ya, atau kita punya khadimat, pelayan, pembantu gitu ya, atau anak-anak ya, yang mereka adalah penyambung perjuangan kita. Ya, apa yang dilakukan uminya sehari-hari, abinya sehari-hari gitu, ayahnya, mamahnya gitu, itu mereka tahu dan mereka lah yang akan meneruskan itu gitu ya. Kalau saya emang udah ini mereka udah tahu nih ini Umi nih ya, apa namanya tuh, akun Umi nih ya, itu udah Umi udah saya iniin gitu ya. Khawatir kalau saya nggak ada umur gitu ya Om ya, tiba-tiba meninggal dan mereka lah yang akan meneruskan itu gitu. Yang mereka itu tahu dengan aktivitas orang tuanya gitu ya. Kemudian Allah menyatakan keheranan terhadap orang yang menyekutukan pemberian nikmat. Orang yang selalu kufur nikmat. Heran disebutkan Allah heran. Allah sudah memberikan nikmat tapi dia nggak pernah bersyukur. Disebutkan dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat Allah berfirman kepada Ham. Ini ada kepada ini siapa ya? Abdi. Kepada hamba dengan nada mengumpat. Bukankah aku telah menikahkanmu dulu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menundukkan kuda untukmu? Kendaraan ya. Serta menjadikanmu berkuasa tahta gitu ya. Dan hidup senang. Ya, maka kenapa kamu kufur gitu ya. Dan tidak menyembah Allah. Jadi bagi orang yang kafir ya Om. Nah ini di surat An-Nahl ayat 72. Al-Baqarah 221. Kemudian An-Nisa ayat 1 dan 3, ayat 1 tadi ya, kemudian di surat An-Nahl ayat 72. Nah, kemudian di surat ya ini senada ya. Di surat Asy-Syura ayat 7 di ayat 11 itu senada ya. Kemudian di surat Az-Zariyat kita lihat dia disebutkan di sini ya. Allah berfirman dengan nada mengingatkan manusia terhadap penciptaan alam ulwi dan alam sufal. Dan langit itu kami bangun, yakni telah kami jadikan dia sebagai atap terpelihara dan tinggi. Ya, ini disebutkan apa namanya di surat ya 47 sampai ayat 51 nih tafsirnya ya Om ya. Yaitu sungguh kami telah meluaskan semua penjurunya, kemudian kami meninggikannya tanpa tiang, sehingga dia menggantung sebagaimana adanya. Dan bumi itu kami hamparkan, yakni kami telah menjadikannya sebagai hamparan untuk semua makhluk. Bentar ya. Ini di ayat 58 ya, 59. Maka janganlah minta, maka silakan bagi orang yang kafir. Kita lewat dulu ya ini. Surat Az-Zariyat ini kita lewat. Karena tadi ayatnya saya lupa ya. Az-Zariyat ayat. Oh ini ya. Di surat Al-Furqan di ayat 73, 74 ya. Di sini disebutkan ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang yang Allah tinggikan ya. Kelompok ayat ini menjelaskan sifat-sifat hamba Allah yang maha pemurah, yaitu mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Ini udah ciri-ciri yang ke-9 ya. Dan yang sebelumnya sudah disebutkan tapi tidak akan kita bahas ya. Nah, di sini disebutkan terdapat banyak makna azur yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu syirik, penyembahan terhadap berhala, berdosa, fasik, kafir, kaya, khomar, kebatilan, pertemuan dalam keburukan, hari raya kaum musyrik, dan kesaksian palsu. Itu semuanya dosa-dosa besar ya. Kemudian mereka tidak mendatangi tempat-tempat keburukan. Ciri-ciri orang beriman ya. Jika mereka melewati secara kebetulan, maka mereka lewat saja tanpa terkotori sedikit pun. Mereka melewati saja dengan menjaga kehormatan. Ibnu Mas'ud melewati pertunjukan musik, namun dia tidak berhenti. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pagi-pagi dan petang hari Ibnu Mas'ud menjadi orang yang mulia.
Jadi Rasulullah langsung apa namanya, menyatakan gitu ya, pagi-pagi dan petangnya Ibnu Mas'ud menjadi orang yang mulia. Karena apa? Dia meninggalkan hal yang tidak berguna baginya ya. Kemudian eh, ayat tentang mereka tidak bersujud karena dan orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersujud karena sebagai orang yang tuli dan buta. Ayat ini menerangkan sifat kaum mukmin. Al-Hasan berkata, berapa banyak orang membaca ayat dan bersujud karenanya sebagai orang tuli dan buta. Aku bertanya kepada Sya'bi, aku melihat sejumlah orang bersujud, namun aku tidak mendengar apa yang mereka baca dalam sujudnya. Apakah aku mesti sujud bersama mereka? Kemudian Sya'bi membaca ayat ini. Artinya tidak boleh sujud bersama mereka sebab mereka tidak memahami persoalan sujud. Tidak selayaknya orang-orang mukmin ikut-ikutan gitu ya dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir gitu ya. Kemudian firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang berkata. Nah ini salah satu ciri orang mulia yang berdoa ini. Apa yang selalu kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa meminta pasangan dan keturunan kita menjadi orang-orang yang penyenang hati kita. Ini ya disebutkan di sini, yakni orang-orang yang memohon kepada Allah yang tadi doa tadi gitu ya. Kiranya dia mengeluarkan dari sulbinya keturunan yang menaati dan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Mereka tidak mengharapkan keturunan yang tampan dan cantik, namun menginginkan keturunan yang taat. Jadi disebutkan pada suatu hari di sini disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir. Pada suatu hari kami bertandang ke rumah Al-Miqdad bin Aswad. Tiba-tiba seorang lewat dan berkata, alangkah bahagianya kedua mata yang melihat Rasulullah SAW. Sungguh aku pun ingin melihat apa yang kamu lihat dan menyaksikan apa yang kamu saksikan. Kemudian Miqdad pun berang ya, berang ini marah ya. Aku yaitu ayah Abdurrahman ya heran karena apa yang dikatakan oleh orang itu merupakan kebaikan. Kemudian Miqdad menghampiri orang itu dan berkata, apa yang telah mendorong seseorang menginginkan kehadiran Rasulullah? Semoga Allah melenyapkan beliau dari dirinya. Dia tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saat beliau ada. Demi Allah sesungguhnya banyak manusia melihat Rasulullah SAW, namun Allah telah mencampakkan mereka ke dalam jahanam karena mereka tidak menanggapi seruan dan tidak membenarkannya. Mengapa kalian tidak memuji saja kepada Allah gitu? Karena Dia telah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan mengenal Tuhan dan membenarkan apa yang dibawa oleh nabimu. Maka cukuplah ujian itu dialami oleh orang lain. Sungguh Allah telah mengutus nabi kepada suatu kondisi yang sangat buruk, pengutusan pada masa jahiliyah dan orang-orang memandang menyembah kepada berhala adalah lebih baik. Kemudian beliau datang membawa Al-Furqan yang memisahkan antara hak dan batil. Ya. Sesungguhnya Allah telah membukakan kalbu yang semula tertutup untuk menerima keimanan. Ya. Orang tua menyadari bahwa apabila anaknya mati dalam keadaan kafir, maka dia masuk neraka dan lenyaplah sebahagiannya. Jika orang dicintainya berada dalam neraka, karena itu dia berdoa yang tadi gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa ini ya yang selalu kita panjatkan gitu ya. Apa artinya gitu ya? Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kami min azwajina pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, penyenang mata, penyenang hati gitu ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Luar biasa ya doanya ya. Dan ini yang selalu kita baca. Yang dibaca itu tadi ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun yang selalu dibaca. Kalau saya habis sholat gitu ya, terus Robbi habli minas solihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu semuanya meminta keturunan dan pasangan kita menjadi orang-orang yang baik dan bahkan menjadi pemimpin di antara orang bertakwa. Dahsyat ya ya. Menjadi pemimpin berarti pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa gitu ya. Makanya doanya ini. Doa yang luar biasa yang itu maknanya itu ya tadi ya. Dan jadikanlah dia pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ujungnya itu ya. Minta qurrata ayun dan minta mereka sebagai pemimpin ya.
keturunan, baik itu, dari, apa namanya, sebagai imam, ya, sebagai, suami yang baik, pasangan yang baik, dan minta keturunan yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan doa ya wassalah salatu wasilah kita mendapatkan itu gitu, ya. Ya, kemudian di, An-Nur, di Ar-Rum ayat 21 yang sering dipakai ya, digunakan oleh orang-orang ya, ketika menikah ya, menggunakan mengambil ayat ini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya. Ya. Jadi di sini apa? Yang pertama kali Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian manusia berkembang biak dari tadi yang saya sebutkan tadi ya, Hawa diciptakan dari tulang yang bengkok gitu ya. Kemudian asal usulmu dari tanah, kemudian dari air yang hina. Dari mani, dari air yang hina setelah itu gitu ya. Jadi penciptaan dari tanah itu hanya Adam aja. Ya. Nah, manusia setelahnya bukan dari tanah lagi. Ya. Kalau ada yang bertanya gitu ya, manusia diciptakan dari tanah ya, kita dari tanah ya. Kalau Nabi Adam iya ya, tapi kalau keturunan-keturunannya berasal dari air mani. Kemudian berevolusi menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang yang kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkanlah ruh ya saat umur 4 bulan dalam kandungan. Jadi 4 bulan dalam kandungan itu sudah ditiupkan ruh, ditentukan rezekinya ya ajalnya gitu ya ya. Kemudian dia lahir sebagai makhluk kecil yang lemah. Kemudian bertambah kekuatannya menjadi sempurna sehingga dia dapat membangun kota, benteng, merambah di berbagai wilayah bumi ya, menjadi ini, menjadi itu gitu ya. Kemudian mencari rezeki, dia memiliki pemahaman, pemikiran, ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat gitu ya. Maka Maha Suci yang mentakdirkan, memperjalankan semua itu ya, memungkinkan mereka bekerja dalam bentuk mata pencarian. Di antara mereka terdapat perbedaan dalam hal postur, ilmu pengetahuan, kelapangan dan kesulitan. Ya, dia susah atau senang itu sudah ada ya, sudah ditakdirkan Allah, Jadi misalkan ada orang yang kesulitan terus, ahlul musibah ya. Ahlul musibah ini jangan diartikan merana. Jadi dalam orang kan menganggap ya, ini Bang, apa, hidupnya, takdirnya buruk misalkan ya. Nah ini yang ahlul musibah ini justru kelak di akhirat itu diiri, orang-orang afiyah, orang-orang yang selalu nikmat ya, bahagia ini, dia iri kepada orang-orang ahlul musibah. Kenapa? Karena pahalanya yang lebih banyak daripada ahlul afiyah. Karena, ahlul afiyah ini kan dia senang ya, jadi, dia suka terlena misalnya, suka, terlena dengan kenikmatan gitu ya. Tapi kalau orang susah itu cenderungnya lebih dekat dengan Allah gitu ya. Jadi ya, seperti itu ya, ya. Dalam hadis pun disebutkan ya, bagaimana kedudukan orang-orang yang sulit ya, orang yang ada yang orang yang selalu dilapangkan. Ya dilapangkan kalau kita bisa menjadi sarana untuk Allah, itu juga bisa menuju Allah ya. Tapi kalau, kesenangan ternyata melenakan ya, bahkan kadang ya kelapangan itu justru mengantarkan kita kepada keburukan, ya itu justru akan menjadi musibah. Justru itu musibahnya gitu. Maka firman Allah Ta'ala dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Tadi ya disebutkan, apa namanya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, agar terciptalah keserasian di antara mereka. Kalau pasangan itu bukan jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka di antara rahmat Allah ialah menjadikan itu semua laki-laki dan perempuan jenis yang satu tadi gitu ya, sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan lain sebagainya ya. Ini, adalah, tafsir tentang ayat-ayat rumah tangga ya. Mungkin, sampai di sini dulu, ya. Ada yang mau kita diskusikan dulu, sebelum kita tutup? Jadi ini ada beberapa surat ya tadi. Surat tentang ayat-ayat rumah tangga itu salah satunya Al-Baqarah ayat 221, kemudian An-Nur, An-Nisa ya, An-Nisa ayat 1, kemudian An-Nur ayat 24, belum ya An-Nur, An-Nur belum kita belum bahas ya.
Kemudian Ar-Rum ayat 21, Al-Furqan tadi juga ayat 72, dan ada beberapa ayat lainnya yang mungkin kalau dibahas semua waktunya nggak cukup gitu. Sebelum kita tutup, ada yang mau kita diskusikan dulu, kasus-kasus tentang rumah tangga. Yang ini banyak ya ya. Jadi kalau saya pribadi gitu ya ya, ketika saya agak merasa nggak suka dengan sesuatu gitu ya, saya malah mencoba untuk terus bersyukur aja, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi benar itu ya, justru itu menjadi senjata yang luar biasa jadi ya. Jadi solusi gitu. Menjadi solusi daripada kita gitu ya. Dan lain sebagainya. Akhirnya juga akan melemahkan kita. Melemahkan bukan hanya dari untuk batin ya, tapi ke fisik ya. Dia akan menyerang fisik. Menyerang fisik kalau memang kita ada sesuatu yang kita dipendam nih ya, dan lama-kelamaan dipendam gitu ya, itu akan menjadi penyakit kalau memang kita nggak ridho ya. Kalau kita nggak ridho. Tapi kalau memang kita udah ridho gitu ya, dengan segala ketentuannya, itu insya Allah menjadi obat ya, batin dan fisik gitu. Nah ini ya yang dalam rumah tangga terkadang ini yang sulit ya. Ada kadang perkara-perkara yang kita nggak bisa terima, yaitu perempuan ya tadi ya, atau sebaliknya laki-laki. Maka itu kembalikan kepada hukum-hukum Allah. Gimana nih Allah memerintahkannya? Kalau seperti ini gimana nih gitu ya? Insya Allah itu akan menjadi solusi ya Ada yang mau kita diskusikan dulu Anissa tadi udah. Ini Anissa juga di ayat 3 itu masalah poligami ya. Anissa ayat 3 itu membahas tentang poligami. Dan poligami ini ya justru ilmu tingkat tinggi lagi ya. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau dibilang poligami adalah apa ya, sunnah yang luar biasa gitu ya, ya belum tentu juga ya. Terkadang poligami itu tidak berhasil dan bahkan menjadi dosa ya, jatuhnya menjadi dosa. Banyak ya ya orang yang praktek poligami, tapi itu bukan menjadi pahala buat dia gitu ya, tapi menjadi dosa. Makanya kadang amalan itu bisa menjadi pahala, bisa berubah menjadi dosa juga. Ya kayak ke anak juga gitu ya. Kadang anak itu kalau dididik gitu ya, itu bisa menjadi pahala bagi orang tua, tapi kadang dengan bersikap yang nggak sewajarnya kepada anak gitu ya, dengan memukul dan lain sebagainya gitu ya, itu jatuhnya dosa gitu ya. Jadi kita meskipun nih banyak anak gitu ya, ih banyak anak enak gitu ya, pahalanya banyak. Ya belum tentu, terkadang anak itu itu menjadi ujian bagi dia, bahkan menjadi jebakan. Maksudnya menambah dosa gitu. Karena nggak sabar, marah-marah. Ini ya orang tua ibu sih, yang ibu-ibu nih merasakan gitu ya, yang dia langsung terjun ya. Kalau bapak-bapak kadang nggak mau terjun, kadang ada ya yang nggak mau ikut gitu ya. Nah ini ibu-ibu yang setiap hari berkecimpung gitu ya, mendidik anak-anaknya gitu ya, dan luar biasa memang gitu ya Kadang itu bisa berubah menjadi dosa juga. Sama halnya dengan perkawinan bisa menjadi pahala bagi seseorang dan bisa menjadi dosa ketika dia tidak berjalan di atas ketaatan ya. Nggak ada ya? Saya lupa tadi ayat yang satu lagi ya, surat An-Nur ya. Ini udah ya. Ada An-Nur ayat 24 yang sering dibahas ya. Cuman itu udah dibahas ya ya. Udah materi yang lalu udah pernah kita bahas ya kalau An-Nur ayat 24 ya.
Ya kalau tidak ada kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf lahir batin ya ya. Sama-sama Ya, Jazakallahu khairan. assalamualaikum. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi oh ya Bunda, wabarakatuh. assalamualaikum. Wabarakatuh. Dede habis ini deh.